Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Safriana, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, semester 7, yang saat ini sedang menjalankan kuliah pengabdian masyarakat atau KPM yang dilaksanakan secara daring, berbasis media sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang peran badan usaha milik desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Payabujok Tengah, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Sebelum lanjut tentang peran BUMDes, judul di sini saya terutama akan sedikit menyampaikan demografi dari Desa Payabujok Tengah. Desa Payabujok Tengah adalah sebuah desa dalam Kecamatan Langsa Barat, pemerintahan Kota Langsa, mempunyai luas wilayah 1 km persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Yang pertama dari arah utara dengan Desa Sedikit dan Simpang Re, dari arah timur dengan Desa Lobani dan Mantan Selineng, dari arah selatan dengan Desa Payabujok Bramo, dan dari arah barat dengan Desa Payabujok Selamat. Jumlah penduduk kurang lebih 1.300 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah dusun, yaitu Dusun Tunong, Dusun Tungoh, Dusun Baru, Dusun Barat, dan Dusun Timur. Jarak tempuh dari pusat pasar Kota Langsa atau dari kantor wali kota hanya berjarak 3 km, sementara untuk menuju pusat kecamatan hanya berjarak 800 meter saja. Jalan utama di desa ini adalah Jalan TM Bahrum, Jalan Ketua Hamzah, dan Jalan Pase, di mana fasilitas umum yang telah tersedia adalah 2 buah SD dan 1 buah TK pembina, 1 buah pesantren, 4 buah TPA, dan sebuah masjid, kantor geci dan puskesdes, serta sebuah pustaka desa juga ada di desa ini. Selain itu, juga terdapat 1 buah tempat hiburan masyarakat, yaitu kolam renang Tirta Raya yang terletak di Jalan TM Bahrum. Desa Payabujok Tengah telah berdiri sebelum tahun 1824, di mana geci yang pertama yaitu Ketua Badai dari tahun sebelum 1824 sampai tahun 1824. Yang kedua ada Ketua Dade dari tahun 1824 sampai tahun 1930. Yang ketiga ada Ketua Merhom dari tahun 1930 sampai dengan 1942. Dan selanjutnya ada Ketua Hamzah dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1978. Dan selanjutnya ada Ketua Senan dari tahun 1978 sampai 1981. Lalu ada Geci Raja dari tahun 1981 sampai tahun 2006, dan Geci Idris Ismail dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Selanjutnya Geci Ishak Ibrahim dari tahun 2011 sampai tahun 2012, dan saat ini Ishak Ibrahim terpilih menjadi Geci definitif periode 2018 sampai 2023. Mata pencaharian penduduk berimbang antara PNS, TNI, Polri, dan pedagang. Selebihnya adalah petani dan nelayan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam program BUMDes, program pembangunan masyarakat. Dalam hal ini BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan program pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah desa dan badan usaha milik desa. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis dan berakar dari budaya lokal. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi desa. Implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh desa yang ada di Indonesia hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah keberadaan BUMDes
masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi, tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi bisa dikelola dengan maksimal, maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dan penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. BUMDes juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam bab 5 pasal 87-90. Antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Keberadaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat meliputi pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDes, mekanisme, bentuk usaha dan pengembangannya, permodalan, kontribusi keberadaan pendapatan desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan desa secara mandiri, faktor penghambat dan pendukung keberadaan BUMDes sesuai dengan penguatan ekonomi desa. Dan penulisan ini bermaksud untuk pola pemanfaatan desa BUMDes di Desa Payah-Bujuk Tengah, yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes. Secara garis besar, tujuan dari penulisan ini ialah yang pertama, untuk mengetahui bentuk keterlibatan perangkat desa dan juga masyarakatnya dalam pemanfaatan BUMDes. Yang kedua, untuk mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes di Desa Payah-Bujuk Tengah. Yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi BUMDes di Desa Payah-Bujuk Tengah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait pola pemanfaatan, lebih banyak pada pembangunan fisik desa seperti pembangunan parit, tempat pembuatan sampah, dan juga unit-unit usaha seperti beca angkut barang, sewa menyewa tenda dan kursi, pembangunan rumah sewa, adanya lahan perkebunan sawit milik desa seluas 1 hektar. Sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat seperti memberi pinjaman berupa modal uang tunai untuk masyarakat yang ingin membuka atau membesarkan usahanya. Bagi BUMDes, yang menjadi pendapatan pokok ialah hasil pinjaman uang dan juga penyewaan jasa yang diberikan kepada masyarakatnya. Sedangkan beban atau biaya-biaya yang harus ditanggung adalah beban gaji, beban administrasi, dan umum, biaya transportasi, dan lain-lain. Dan keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Nah, jadi teman-teman, inilah podcast yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Payah-Bujuk Tengah, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Nah, semoga dengan adanya podcast ini dapat menambah ilmu teman-teman sekalian yang mendengarkan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton podcast saya ini, mohon untuk di-like, komen, dan share ya. Sampai jumpa.
Dadah!